vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah Pesta Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam dan pelindung karya misi. Dia hidup tahun 1506 sampai 1552. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber keselamatan, berkat pewartaan Santo Fransiskus Xaverius, banyak bangsa semakin mengenal Dikau. Kobarkanlah hati kami dengan semangat iman orang kudus-Mu ini, dan gembirakanlah gereja kudus dengan tunas-tunas yang tumbuh subur di mana-mana. Semoga teladan Santo Fransiskus dalam mencintai Kristus, mewartakan Injil, bersumber dari Ekaristi dan adorasi, membuat hidup kami semakin dimampukan menjadi saksi-saksi Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan memilih bacaan Advent pertama di hari Selasa untuk melanjutkan permenungan kita tentang masa Advent. Kita membaca bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 10. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh penasihat dan keperkasaan, roh pengenal dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan dengan kejujuran akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya, dan dengan nafas mulutnya, ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggangnya. Pada waktu itu, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan merumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya
akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungmu yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, untuk Injil kita akan membaca Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai 24. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa." Sesudah itu berpalinglah Yesus dan berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan pertama dibuka dengan gambaran tentang tunas yang tumbuh dari tunggul Isai. Begitu dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya, dan dikatakan pula bahwa roh Tuhan bersemayam padanya, pada tunas itu. Tunggul Isai merupakan cara untuk merujuk pada kerajaan Daud. Isai adalah ayah Raja Daud, dan kerajaan Daud diibaratkan laksana pohon zaitun yang telah ditebang. Hal ini melambangkan bagaimana bangsa Asyur dan kemudian bangsa Babilonia, Persia, Yunani, dan Romawi telah memerintah atas tanah-tanah kerajaan Daud selama berabad-abad. Yang tersisa dari kerajaan Daud yang mulia setelah serangan bangsa Asyur dan Babilonia hanyalah tunggul. Namun, tunggul itu menurut Yesaya masih hidup.
Maka Nabi Yesaya mengatakan bahwa kendati pun tunggul itu sudah ditebang, dibasmi, tetapi masih hidup, pada saatnya akan bersemi. Maka kita punya ungkapan tunggak semi dalam bahasa Jawa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tunas dari tunggul ise itu tidak lain adalah Yesus Kristus yang membawa pengharapan baru. Maka digambarkan di dalam tunas itu bersemayam Roh Tuhan yang turun atas tunas itu. Kita juga bisa membaca dalam kitab pertama Samuel bab 16 ayat 3, gambaran tentang Roh Tuhan yang turun ke atas Daud dan kemudian nanti akan turun pada tunas Daud itu, yakni Yesus Kristus. Roh Tuhan bersemayam atas Yesus. Dalam Injil, nanti ketika Yesus pertama kali masuk ke sinagoga dan berkhotbah, teks Nabi Yesaya dibaca, lalu Tuhan membaca teks itu dalam personifikasi personal. Roh Tuhan ada padaku, aku diutus untuk mewartakan kabar baik kepada orang-orang yang tertindas, dan seterusnya. Dan kita membaca Tuhan kita Yesus Kristus meneguhkan nubuat itu dengan bersabda, hari ini juga nas ini menjadi nyata terjadi ketika kalian mendengarnya. Nubuat Nabi Yesaya digenapi dalam diri Yesus Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa keturunan Daud yang diurapi oleh Roh akan menegakkan keadilan dan perdamaian. Orang miskin dan orang yang menderita akan diadili dengan keadilan. Artinya, mereka akan mendapatkan keadilan dari Tuhan. Sebaliknya orang-orang yang kejam, yang jahat, yang telah menindas orang-orang miskin akan dihukum. Gambaran perdamaian adalah gambaran Taman Eden yang dipulihkan. Serigala dan domba, macan tutul dan kambing, singa dan anak lembu, beruang dan sapi akan hidup bersama dalam perdamaian, dalam kerukunan, dalam keharmonisan. Suatu gambaran ideal tentang hidup yang dipimpin oleh Kristus, yang diurapi oleh Roh Tuhan yang menjadi sumber perdamaian. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, musuh alami yang menjadi teman di dunia satwa melambangkan hubungan yang tenang dan damai, tenang dan teduh, sebagai simbol relasi antar umat manusia dan bangsa-bangsa yang memangsa satu sama lain seperti binatang buas. Kitab Nabi Yesaya bab 5 ayat 29 dan bab 9 ayat 12 menggambarkan hal itu. Pada saat yang sama, pemandangan hidup berdampingan secara damai digambarkan oleh semua makhluk yang ada di bumi ini, dan itu menggambarkan kondisi Taman Eden, dan dengan demikian menunjukkan pembalikan dampak dari
dosa yang mengganggu pada tatanan alam ini, seperti dilukiskan oleh Santo Paulus kepada umat di Roma dalam suratnya bab 8 ayat 18 sampai 25, dan juga diwartakan oleh Santo Yohanes dalam kitab Wahyu bab 21 ayat 1 sampai 4. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil menampilkan Yesus yang juga menawarkan perdamaian untuk siapa saja yang mau terbuka menerima kehadirannya. Yesus mengundang semua orang untuk datang kepadanya dan mengalami ketenangan, kedamaian. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itulah yang diwartakan juga oleh Santo Fransiskus Xaverius kepada segala bangsa. Yesus Kristus Tuhan kita, sumber kehidupan yang rukun dan damai, tidak hanya memikirkan kepentingan-kepentingan pribadi, tetapi juga memikirkan kepentingan-kepentingan bersama. Kehidupan yang seperti itulah yang diwartakan oleh Santo Fransiskus Xaverius kepada segala bangsa, termasuk menyelamatkan jiwa-jiwa agar semakin mengenal Kristus. Santo Fransiskus Xaverius bahkan mewartakan Yesus Kristus dan sukacita Injil itu sampai di salah satu wilayah Nusantara yang sekarang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu di Kepulauan Maluku. Perjalanan misi Santo Fransiskus Xaverius kepada segala bangsa membuat beliau diangkat menjadi pelindung misi. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk tekun setia mewartakan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Selamat Pesta Santo Fransiskus Xaverius, juga kepada panjenengan yang bernama baptis Santo Fransiskus Xaverius, selamat pesta. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Ibu Maria dan Papa Yosef selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.